Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni abdillah. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Ya Fattah, Ya Alim, iftah lana ilmal yaqin. Bapak dan Ibu, seperti biasa kita akan awali dengan tadarus terlebih dahulu. Sesuai tema kita pada pagi hari ini, tadabbur surah yang diawali dengan redaksi Inna. Nah, mari kita mulai dengan surah yang paling pendek dulu ya, surah Al-Kautsar. Insyaallah semuanya sudah hafal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasalli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, Bapak dan Ibu sehat semuanya nih. Sudah tahun baruan nih. Sebenarnya kita menuju ke masa depan atau justru tidak ada masa depan sebenarnya, karena memang kita sedang bergerak menuju ke alam yang lebih kekal nanti, akhirat. Baik, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, mengawali tahun baru kita 2026 ini, kita akan membedah atau tadabbur surah-surah di Al-Quran yang diawali dengan redaksi Inna. Kalau kita searching atau kita cari, kira-kira ada berapa surat nih yang diawali dengan Inna? Ya, Al-Kautsar yang pertama ini. Yang kedua, kira-kira apa? Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ya. Terus yang ketiga, Inna. Itu pertengahan surat. Ini yang awal surat. Inna. Ya. Oke. Baik, ada lagi surah Al-Fath. Inna fatahna laka fatham mubina. Ada satu lagi Pak, di juz 29 surah Nuh. Inna arsalna Nuhan ila qaumi. Ya, jadi ini kita akan bahas, semoga nanti waktunya cukup terkait Inna. Tapi kita akan mulai dari yang Bapak-bapak dan ibu-ibu sudah hafal di luar kepala dulu. Apa itu surah Al-Kautsar? Baik. Mohon Mas Budi berkenan membacakan terjemah surah Al-Kautsar ayat pertama saja dulu. Sungguh kami telah memberi
dan memberimu Muhammad nikmat yang banyak. Ya, jadi salah satu ciri keindahan bahasa Arab ini, Bapak dan Ibu, itu sesuatu yang harusnya dijelaskan panjang kali lebar. Bahasa Arab menjelaskannya dengan sangat ringkas. Gitu ya. Jadi ibu-ibu kalau WA bapak-bapak atau suaminya panjang kali lebar, kok dijawab cuman oke. Itu juga berarti menunjukkan kalau suami ini memiliki nilai sastra yang sangat tinggi. Begitu nih. Ya, jadi ternyata bahasa Arab ini singkat tapi maknanya dalam. Saat waktu saya belajar di Maroko, saat itu ada salah seorang murid dari Inggris. Beliau bawa berkas ini Pak, kira-kira setebel ini dalam bentuk bahasa Inggris. Kemudian meminta tolong ke guru kami, Ustadz Idris, agar diterjemahkan dalam bahasa Arab. Ternyata ketika jadi hanya sepertiganya. Jadi yang tadinya bahasa Inggris itu setebel ini, begitu diselesaikan, diterjemahkan dalam bahasa Arab, hanya jadi sepertiganya. Temen ini sempat protes awalnya. Sempat protes. Ini bener nggak ini? Wong setebel ini kok jadi setipis ini? Kira-kira gitu. Jangan-jangan ada yang dikurangi. Nggih. Ternyata setelah diteliti, bener. Itu sebagai contoh, Pak. Ada nggak di dunia ini bahasa yang memerintahkan hanya dengan satu huruf? Satu huruf. Bahasa Arab punya, Pak. Bahasa Arab punya satu huruf, itu artinya perintah. Bahasa Indonesia ada nggak, Pak? Lalu ekonya tuh tinggi, enggak. Gimana? Oh iya, iya, baik, baik. Bahasa Indonesia Pak, ada nggak kalimat bahasa Indonesia yang redaksinya hanya satu huruf tapi itu punya makna? Nggak ada nih. Bahasa Jawa nggak ada. Kita bilang le saja itu dua huruf, le, ya. Nah, bahasa Arab ini masya Allah ada satu huruf yang itu luar biasa. Misalkan kalau anaknya bapak mau pamitan pergi naik gunung misal, itu kira-kira nasihatnya kita apa itu? Hati-hati. Itu berapa huruf Pak? Hati-hati. Itu sudah 4 suku kata dan itu 6 huruf, gitu. Hati-hati. Nah, ini ternyata dalam bahasa Arab itu cukup satu huruf. Li. Li. Ya, huruf qaf. Huruf qaf. Kita ketemu Pak. Mari kita coba buka di surah At-Tahrim, surah 66. Ayat ke-6. Ya. Nah, 666. Nah, ini agak ngeri ya. Untung nggak sedang Jumat Kliwon ini kita. Ya. Surah 66 ayat 6. Ya. Mohon dibaca bahasa Arabnya, Mas, kalau berkenan. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran waquduha an-nas wal hijaratu 'alaiha malaikatu ghilazun shiddatun la ya'suna Allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Baik. Kalau kita lihat redaksinya, Pak, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, jagalah anfusakum, diri kalian, wa ahlikum, dan keluargamu dari api neraka. Jadi kata ini menggunakan wawu karena yang diperintahkan orang banyak. Yang diperintahkan orang banyak. Tapi kalau yang diperintahkan hanya satu orang, itu nanti hanya muncul satu huruf. Li.
Gitu. Jadi ibarat nih anaknya Mas Budi mau pamit, mau dolan, sudah selesai. Gitu. Lah artinya apa ini Pak? Artinya jagalah. Jadi kita setiap khutbah Jumat itu selalu kan khotib di antara rukun khutbah itu adalah berwasiat untuk menambah ketakwaan. Takwa. Nah kata takwa ini diambil dari kata huruf waqa yaqi qi. Wiqayatan qi. Nah, jadi kata takwa ini dari kata ini Pak, dari asal huruf ini. Dan ini tidak ada bahasa selain bahasa Arab yang punya satu huruf bisa punya makna. Jadi kalau kita tinggal bilang qi, itu artinya take care, hati-hati. Apalagi ya, apa Pak? Fi amanillah, terus apa lagi? Ilal liqa, terus jaga diri ya, sehat-sehat ya. Nah, jangan ngebut. Nah itu semua kalimat ini terangkum dengan satu huruf qi, gitu saja. Menarik ini bahasa Arab. Ya, jadi gampang ya, pulang dari sini nanti tinggal ngasih kode ke istri apa itu? Qi. Kira-kira gitu ya, nah, gitu. Jadi tinggal dijawab sama ibu oki ya. Bukan oke ya, oki ya, kira-kira gitu. Ya, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Baik, kita kembali ke Al-Kautsar. Al-Kautsar ini Bapak dan Ibu adalah surah terpendek di Al-Qur'an. Ada yang sama 3 ayat, apa itu? Wal asri, al-asr. Tapi redaksinya lebih panjang. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Ini lebih panjang redaksinya. Tapi Al-Kautsar ini indah banget. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ya, ini dari sisi keindahan ditutup dengan huruf ro semua ya, ro mati. Nah, kita mau lihat di sini ada sebuah struktur yang aneh Bapak dan Ibu. Mari kita perhatikan tadi. Mohon berkenan membaca terjemahnya sekali lagi Mas Budi. Ayat pertama saja. Sungguh kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak. Baik. Biasanya Bapak dan Ibu setelah subjek, kemudian predikat, baru objek, baru kemudian keterangan. Begitu nih? SPOK. Kan begitu? Harusnya redaksinya kami telah memberi nikmat yang banyak kepadamu wahai Muhammad. Kan harusnya begitu. Tapi kita lihat ayatnya objeknya justru di paling akhir. Sesungguhnya kami telah menganugerahkan atau memberimu nikmat yang banyak. Nah, saya ulang ya. Normalnya subjek kami, gitu, predikat memberi, objeknya apa Pak? Yang diberi apa ya Pak? Nikmat, gitu. Kepadamu itu masuknya keterangan. Tapi sama Allah dirubah ini. Inna a'tainaka baru al-kautsar. Kami memberimu nikmat yang banyak. Lah, kenapa ini? Nah, maka di sini letak keindahannya. Sama saya pernah menjelaskan di sini. Surah Al-Fatihah. Al-Fatihah itu harusnya ayat kelimanya na'buduka wa nasta'inuka. Harusnya begitu Pak, normalnya. Kami menyembahmu dan kami mohon pertolonganmu ya Allah. Kan begitu. Tapi sama Allah dirubah redaksinya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah. Hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Kan begitu.
Ya. Kenapa? Ada yang masih ingat jawabannya? Kenapa objeknya dulu didahulukan kalau di Al-Fatihah? Harusnya kan objeknya di akhir. Kami menyembah Engkau. Kami mohon pertolonganmu. Kan harusnya begitu. Tapi ini dibalik. Kepadamu kami menyembah. Kepadamu kami mohon pertolongan. Ada yang masih ingat? Mas Budi masih ingat mungkin? Lupa ya? Ya, baik. Baik, nanti insya Allah ingat ini. Saya mau nanya, Mas Budi, apakah doyan nasi uduk? Ya. Mas Budi, apakah doyan nasi goreng? Ya. Apakah doyan nasi padang? Iya. Ketika objek diakhirkan, itu ada kemungkinan objek-objek lain nimbrung di situ, Pak. Jadi Mas Budi makan nasi uduk, Mas Budi juga makan nasi goreng, Mas Budi juga makan nasi padang, nasi warteg. Ketika objeknya ditaruh di belakang. Nah, Allah ini pencemburu, tidak mau ada Tuhan yang lain selain Dia. La ilaha illallah. Maka dirubah sama Allah, only you. Hanya Engkau kami nyembah. Hanya Engkau kami mohon pertolongan. Nah, hanya nasi padang. Misal ini saya nanya, sekarang bukan Mas Budi, Pak. Taruhlah di sini ada 1 ekor domba. Dan Allah izinkan saya bisa bicara bahasa domba. Tapi bukan Mama Gufron saya. Saya tanya, domba, kamu mau nggak nasi uduk? Mbeh, dia jawab gitu. Mau nasi goreng? Mbeh, dia bilang gitu. Mau nasi padang? Mbeh, dia bilang gitu. Terus maumu apa? Hanya rumput yang saya mau. Oh wala, berarti setia Pak domba ini. Berarti domba ini setia, dia hanya makan rumput. Maka kalau kita kontekstualisasikan, Mas Budi dulu waktu PDKT ke Nyonya, redaksinya I love you atau only you I love. Jadi kalau Mas Budi bilangnya I love you Umi, itu I love you apa namanya Bunda, itu hati-hati istrinya ini ada kemungkinan objek lain juga. Jadi pas di Bekasi I love you, nanti begitu di Kalimantan I love you, begitu di Sumatera I love you, kira-kira begitu. Ini indah sekali Pak bahasa Al-Quran ini. Jadi kalau kita paham itu keindahannya itu Masya Allah. Jadi ternyata Allah saking pencemburunya tidak mau redaksinya itu na'buduka wa nasta'inuka, tidak mau. Karena ada kemungkinan kami nyembah Allah juga nyembah bos, nyembah presiden, nyembah menteri, nyembah polisi, nyembah tentara, nyembah Pak RT, Pak RW, ketua DKM. Wah itu semua ada kemungkinan. Maka Allah rubah objeknya diawalkan justru. Kepada Engkau kami menyembah, kepada Engkau kami mohon pertolongan. Jadi ibu-ibu nanti pulang dari pengajian, tolong ditanya nggih suaminya dulu. Bilangnya I love you atau only you I love. Karena kalau ternyata bilangnya dulu I love you, kok sekarang nambah lagi lah, ini jangan disalahkan. Ya untungnya suaminya nggak jago tafsir, istrinya juga nggak jago tafsir. Akhirnya ya wis I love you. Kira-kira seperti itu. Nah, ini menarik. Nah, mari kita kembali ke Al-Kautsar. Kembali ke surah Al-Kautsar. Sesungguhnya kami telah memberi nikmat yang banyak kepadamu. Kan harusnya begitu. Tapi enggak. Allah bikin sesungguhnya kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak. Berarti fokusnya ini di nikmatnya yang banyak atau kepada objeknya Pak, pada orang yang mau dikasih Pak? Pada orang yang dikasih. Kalau itu judulnya Mas Budi mungkin nggak akan begitu surat. Inna a'toina al-kausar Mas Budi, mungkin begitu ayatnya akan begitu. Tapi karena ini Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah mengutamakan Nabi Muhammadnya dulu. Waduh, indah sekali. Ya, indah sekali. Baik, kita coba kita beranjak ke surah yang lain.
eh, wa hadza kitabun anzalnahu ilaika mubarak, juz 23 kalau tidak salah. Setelah Yasin itu As-Saffat, terus surah Shad, maaf, surah Shad ya. Oke, surah 38 Mas, ayatnya 29. Surah 38 ayat 29. Baik, silakan terjemahnya dulu. Kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu penuh berkah agar mereka menghayati ayat-ayatnya dan agar orang-orang yang berakal sehat mendapat pelajaran. Nah, ini Bapak dan Ibu kalau kita membaca sekilas terjemahnya, kayak nggak ada sesuatu yang aneh. Kitab ini kami menurunkannya kepadamu membawa keberkahan untuk ditadaburi ayat-ayatnya dan agar mengambil pelajaran orang-orang yang ulul albab. Tapi bagi saya ini redaksinya nggak normal. Harusnya kitab yang penuh berkah ini kami turunkan kepadamu Muhammad. Tapi enggak. Kitab ini kami turunkan kepadamu penuh berkah. Loh, kan lucu Pak? Ya, kan misalnya gini, rumah yang besar itu miliknya Pak RT misal. Kan harusnya begitu, rumah yang besar itu milik Pak RT, tapi ini sama Allah dirubah. Rumah milik Pak RT yang besar. Nah, ini kasusnya sama ini. Kitab ini kami menurunkannya kepadamu Muhammad membawa keberkahan. Padahal harusnya kitab yang membawa keberkahan ini kami turunkan kepadamu. Nah ini maksudnya apa? Sama dengan tadi. Sama dengan Al-Kautsar. Jadi seolah-olah Allah ingin ngasih rahasia buat kita. Kalau pengen Qur'annya ini membawa berkah Bapak dan Ibu, itu kuncinya harus kenal nabinya dulu. Baik, itu kuncinya. Ya. Jadi kalau kita mohon maaf hanya belajar mengaji, terus kemudian kita hanya mengandalkan guru tahsin kita untuk mengaji, tanpa kita mau belajar tentang sirah Nabi Muhammad SAW, maka Qur'annya nanti tidak akan menjadi ruh untuknya. Gitu. Karena Al-Quran ini diturunkan menjelaskan tentang sirah Nabi Muhammad SAW. Bahkan ayat ini turun ketika Nabi dibeginikan, ayat ini turun ketika Nabi ada sedang masalah begini. Jadi sebenarnya jadi guru Quran itu guru paling sulit Ibu. Kenapa? Karena harus tahu timeline dari sirah Nabawiyah. Jadi seolah-olah orang yang bilang kitab ini akan muncul barokahnya kalau engkau sudah bisa napak tilas Nabi Muhammad SAW. Karena dengan begitu terus kemudian kita meneladani akhlaknya, maka otomatis. Ya kan? Mungkin banyak Pak hari ini orang yang hafalannya banyak. Nih, tapi giliran murah senyum sulit. Padahal Nabi Muhammad ini orang yang sangat ramah. Sampai dijelaskan gigi beliau kalau senyum itu seperti bola salju. Berarti kan bersih sekali. Kalau kita senyum, yang nerima senyumannya bingung. Ada bekas lomboknya, petenya masih nyelip di situ, kira-kira gitu. Nabi Muhammad ini kalau dipanggil Bapak dan Ibu, misal ya, dipanggil Pak Farid misalnya, mungkin yang noleh saya hanya kepala saya. Ya, ada apa Mas Budi? Nabi Muhammad tidak begitu Bapak dan Ibu. Ya Muhammad, ya Nabi Allah, ya Rasulullah, itu seluruh badan beliau arahkan begitu. Oh ya, gimana? Waduh,
Sulit. Ini nyontoh ini ya, Pak. Nyontoh hal yang kecilnya saja. Kita ini terkadang ngomong sama anak kita, ngomongnya kemana, fokusnya ke handphone. Ayah, hari ini aku ada PR, tolong bantu ya. Tapi nggak natap anak kita. Jadi akhirnya apa? Prediksi Nabi, saya dinas zaman akan datang kepada kita suatu masa di mana orang banyak yang jago membaca Al-Quran. Tapi kata Nabi, Quran ini mohon maaf tidak sampai kecuali di kerongkongan saja. Nggak masuk ke hati, apalagi sampai ke akhlak sehari-hari. Gitu nih. Jadi jangan dipahami, oh yuk ikut baca Yasin tahlil nanti dapat berkat barokah. Ya itu standarnya yang level paling paling basic ya. Tapi kalau kita ingin mendapatkan keberkahan Al-Quran, ternyata Allah ngasih clue, pelajari dulu sirah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi clear ya Bapak dan Ibu, kenapa redaksinya kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak. Padahal harusnya kami memberi nikmat yang banyak kepada. Ternyata Allah ingin ngasih highlight. Yang terpenting bukan nikmatnya, tapi siapa yang dikasih. Kalau boleh mengutip Pak, ini yang baru-baru viral. Kalau pergi itu bukan masalah kemananya, tapi dengan siapanya. Kok nggak ada yang ketawa ya? Nggak ngikut berita ya? Mas Budi. Jadi kalau ditanya itu bukan kemananya Pak, bukan kemananya. Kemarin mudik kemana Pak Jaka? Oh saya ke Baitul Maqdis Pak Farid, napak tilas dulu waktu saya masih muda, misalkan Pak Zakaria, Nabi Zakaria. Bukan, tapi adalah bersama siapa? Oh, kalau udah bersama istri tercinta, wah, meskipun itu hanya di belakang rumah, pakai tikar, di kloso, ya, itu lesehan, bikin sambal bawang, itu romantisnya luar biasa. Ya, tapi Mas Budi mohon maaf, ke Paris, Menara Eiffel, kok sendirian, bingung. Mau foto yang motoin siapa, mau diajak selfie sendirian, istri di rumah merengat-merengut, kok nggak diajak Mas. Ya, jadi ternyata fokusnya di situ, bukan masalah nikmatnya yang banyak, tapi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, baik. Nah, kita bicara tentang ayat ini, sabab nuzulnya Bapak dan Ibu. Saat itu Nabi Muhammad itu dikarunia anak laki-laki. Ada yang namanya Qasim, ada yang namanya Abdullah, ada satu lagi Ibrahim. Lah kok tiga-tiganya ini yang laki-laki diwafatkan di usia masih dini. Ada yang baru berapa bulan, ada yang baru setahun sekian bulan. Nggak ada yang lebih dari 5 tahun. Masih kecil-kecil semua meninggal. Nah saat itu tradisi yang terjadi di Arab adalah yang meneruskan terah itu adalah laki-laki. Saya kira tidak hanya di Arab Pak Jaka, sampai hari ini. Iya betul ya. Saya dari Jogja. Ya itu Sri Sultan juga nanti siapa ini pengganti saya setelahnya. Kira-kira begitu. Ini jadi dari dulu Pak. Sayyidina Umar itu sampai saking malunya istrinya lahiran anak perempuan dikubur hidup-hidup lagi. Jahiliyah saat itu. Ya, maka saat itu Nabi Muhammad juga dapat hinaan yang sama. Ya Muhammad, berarti tamat riwayatmu. Enggak ada kamu punya penerus. Dibully seperti itu. Wahai Muhammad, kamu sudah tamat riwayatmu di sini. Enggak ada lagi yang bakal meneruskan tongkat estafetmu. Anak kamu yang diizinkan hidup hanya yang perempuan. Nah, dalam bahasa Arab, menghina orang dengan redaksi yang terputus nasabnya ini tadi namanya abtar. Nah, maka di ayat terakhir Al-Kautsar, inna syani'aka huwal abtar. Itu diambil dari bahasa Arab, hewan yang tadinya punya ekor, ekornya terputus.
Nah, iya. Bukan buat disambal bawang, bukan. Jadi hewan yang punya ekor, ekornya terputus. Nah, ini namanya abtar. Dipakai sama orang-orang Arab menjelaskan laki-laki yang kemudian tidak lagi punya anak laki sebagai penerus. Maka yang namanya Nabi Muhammad juga manusia biasa, dihina, difitnah seperti itu, diejek, Nabi Muhammad juga sedih. Sedih, Pak. Ya. Wah, gimana ya? Kepikiran juga. Gimana ini nanti yang meneruskan estafet apa-apa-apa gitu. Maka kemudian pas lagi begitu itu, Nabi bersama para sahabatnya turunlah ayat yang bikin Nabi Muhammad tersenyum. Saat itu yang melihat senyumnya Nabi, Anas bin Malik. Ma adhakaka ya Rasulullah. Apa yang membuat engkau tersenyum ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, iya, baru saja diturunkan surat kepadaku tentang Al-Kautsar. Apa itu Al-Kautsar, Bapak dan Ibu? Al-Kautsar, ya? Danau. Oke, danau. Apalagi? Telaga. Oke, apalagi? Ya, baik. Salah seorang mufasir, kalau tidak salah namanya Imam Al-Alusi, itu menjelaskan kata Al-Kautsar itu dari kata kasir. Bahasa Arab, Pak, kalau banyak itu namanya kasir. Kalau sedikit namanya Khalil. Makanya yang jaga Alfamart itu kasir. Kalau yang jaga kuda, kusir, beda lagi. Pak kusir beda ya. Kasir. Kenapa? Karena banyak fulus, banyak duit. Nah, saya menduga itu dari bahasa Arab itu, kasir. Nah, ini dibentuk menggunakan wazan fa'alun menjadi kausarun. Artinya apa? Nikmat yang sangat banyak. Saya bilangnya nggak banyak, banyak. Imam Al-Alusi itu sampai menjelaskan ada 15 ya. Ada 15 makna dari Al-Kautsar ini. Di antaranya tadi ada yang menyebut danau, ada yang menyebut telaga, ya, ada yang menyebut sungai Kautsar. Nah, ternyata banyak, ya. Salah satunya apa, Bapak dan Ibu? Nanti Nabi Muhammad meskipun anak laki-lakinya Allah wafatkan di usia masih kecil, akan punya cucu dari garis Sayyidah Fatimah dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nah, Hasan dan Husain. Nah, maka dari sinilah nanti keturunan Nabi akan terus menerus. Ada yang mendebat, oh udah final kok, yang laki-laki nggak meninggal semua, berarti nggak ada lagi keturunan Nabi. Ternyata ada Nabi yang dinasabkan bukan ke ayah, Pak, tapi ke ibu. Nabi siapa itu? Ponakannya Pak Zakaria. Nabi Isa. Isa itu disebut di Al-Quran Isa ibnu Maryam karena nggak punya ayah. Berarti yang namanya keturunan ini jangan lagi masalah, oh ini misal ya, saya punya anak 4 perempuan semua, Pak Arif. Berarti ini Pak Farid nanti sudah habis ini, tamat riwayatnya. Loh, belum, saya masih punya anak perempuan. Lah nanti mungkin dari anak perempuan saya lahir anak lagi. Itu namanya berarti masih lanjut. Bahkan mohon maaf, orang yang nggak nikah terus nggak dikaruniai anak masih punya anak nggak, Pak? Ada, namanya anak ideologis. Kan Nabi Muhammad itu luar biasa. Beliau sebut ayah ibumu ada 3. 1, ayah ibu biologis. 2, ayah ibu mertua. Yang sudah nikah nih, ayah ibu mertua. Ini juga ayah ibu kita. Yang ketiga siapa? Semua yang mengajarimu tentang ilmu yang mendekatkanmu kepada Allah, guru. Ini 3 orang yang harus kita hormati, Pak. Ayah kita, ayah mertua, ibu kita, ibu mertua, bapak dan ibu guru. Makanya nanti ada hadis idza mata ibnu Adam, apabila anak keturunan Adam ini meninggal, in qata'a amaluhu,
ya terputuslah segala urusannya, illa min salas, kecuali 3 perkara. Shadaqatin jariyah, sedekah jariah. Bapak dan Ibu sedekah jariah untuk masjid ini, okay? Insya Allah pahalanya terus mengalir. Terus yang kedua Pak, ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bisa bermanfaat. Bapak dan Ibu ngajarin anaknya sholat, nanti anaknya Bapak punya anak ngajarin juga sholat, ngajarin ngaji, ngajarin nyari duit yang halal, ngajarin jujur, disiplin. Nah, ini terus Pak, royaltinya nyambung ke kita. Nah yang terakhir, Nabi nggak bilang ibnun soleh, tapi Nabi bilang waladun soleh yad'u lah, anak soleh yang mendoakan. Kenapa nggak bilang ibnun? Karena kalau ibnun itu artinya anak biologis. Tapi kalau walad adalah tidak harus biologis. Makanya terkadang Pak, ada tetangga kita meninggal dunia, kita terus sama-sama baca Yasin, baca tahlil. Kemudian ada yang berpendapat ini bukan anaknya kok, tidak akan nyampe pahalanya. Nah ini tunggu dulu, makanya belajar bahasa Arab. Yang Nabi sebut bukan ibnun soleh, tapi walad soleh. Jadi punya tetangga yang soleh ngedoakan juga termasuk. Nah kira-kira begitu. Oke, awaladun soleh yad'ulah. Nah terus yang lainnya apa? Nabi punya nikmat yang paling keren, yaitu Al-Quran. Itu juga termasuk Al-Kautsar. Nah, tapi memang dari beberapa riwayat ini, yang paling kuat menyatakan ini adalah Sungai Kautsar. Saya sempat mempelajari kemarin, apa bedanya telaga sama sungai. Nah, ternyata bedanya di sini. Sungai Kautsar itu adanya di surga. Sebelum nanti kita masuk surga, itu kita dikumpulkan di padang mahsyar. Okay? Nah, di padang mahsyar ini kata Nabi, jarak kita dengan matahari itu hanya sejengkal. Wah, nggak kebayang itu Pak Arif. Hari ini jarak kita dengan matahari berapa jauh Pak Arif? Jauh ya? Ribuan tahun kilo ya, dilihat. Itu aja kalau jam 11 kita di depan sini Pak, panasan Pak, keringetan. Itu kata Nabi, nanti di padang mahsyar ini jarak kita dengan matahari seolah-olah hanya sejengkal. Sampai-sampai kata Nabi, ada orang yang tenggelam dengan keringatnya sendiri. Jadi nggak perlu bikin kolam renang Mas Budi. Di padang mahsyar. Jadi nggak kebayang saat itu yang paling kita butuhkan adalah air, saking panasnya. Maka kemudian di padang mahsyar itu kita dihisab, dihitung kerjanya halal panda, duitnya dari mana, terus ada zakatnya enggak, sedekah apa enggak, berbagi enggak, pelit enggak sama istri. Nah, itu diperhitungkan itu Pak. Kok disembunyikan di peci sehingga istrinya enggak tahu. Itu dihitung semua di situ. Nah, setelah kita lolos dari padang mahsyar ini, dihisab ini, baru kemudian kita mampir namanya haud, telaga Kautsar. Jadi, mohon maaf ya, Sungai Kautsar adanya di surga. Nah ini airnya itu dialirkan menuju ke posisi yang masih di padang mahsyar dan hisab itu tadi namanya telaga Kautsar. Jadi ini beda, telaga Kautsar ini hanya semacam danau buatan, penampungan, betul, penampungan, tapi tetap penampungannya ini berasal dari sungai Kautsar. Dan yang menarik Bapak dan Ibu, kata Nabi Muhammad SAW, Sungai Kautsar ini sisi tepinya kanan kiri itu terbuat dari emas. Tepiannya Pak, bawahnya dasarnya ini mutiara. Airnya itu lebih putih daripada susu. Tentu bukan susu coklat ya Pak, susu yang putih, susu yang murni ya, bukan susu coklat, susu yang putih. Nah, ini lebih putih daripada itu. Kemudian apa kata Nabi? Ahla minal asal, dia lebih manis daripada madu.
Terus apa lagi kata Nabi? Atyabu minal misk. Harumnya lebih harum dari minyak kasturi yang ada di surga. Masya Allah. Wah, nggak kebayang itu Pak. Saya kemarin liburan ke Jogja itu pengen ke Umbul, Klaten. Ya, itu kan banyak umbul. Ada umbul cokro, ada umbul ponggok, dan seterusnya. Itu aja baru melihat air sebening kayak aqua itu rasanya seneng. Ya, ini Masya Allah. Kanan kirinya emas, bawahnya mutiara. Ini kalau yang renang ibu-ibu kok kayaknya bawahan bawa palu ini di apa tutuk-tutuk sedikit emasnya kira-kira begitu ya. Mutiara lebih putih dari susu, lebih manis daripada madu, terus lebih harum daripada minyak kasturi, dan yang terakhir kata Nabi, siapa yang minum di situ la yazma ba'daha abadan, nggak akan pernah lagi merasakan kehausan selama-lamanya. Sungai Kausar. Masya Allah. Inna a'tayna kal kausar. Maka ayat keduanya, mohon Mas Budi dibaca. Fasolli. Maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatlah diri kepada Allah. Ya, ini pesan dari Al-Quran buat kita semua Pak dan Ibu. Kalau kita dikasih anugerah, belum nanti di surga nih, di dunia. Apapun itu, misalkan berhasil beli motor, berhasil beli mobil, punya rumah, ya. Maka yang pertama diperkuat adalah hubungan vertikal kita sama Allah. Fasalli, ya, sholat, sholat. Maka Rasulullah ini dikit-dikit sholat. Kalau kita sholatnya dikit-dikit. Ada masalah, ambil air wudhu, pergi ke masjid, ambil air wudhu, sholat hajat, boleh. Boleh ya. Nah, ini Rasulullah termasuk kalau dapat nikmat ini Rasulullah apa namanya dikit-dikit sholat. Makanya sampai dikomentari sama istri beliau, ya Rasulullah, ini apa kaki Anda sampai bengkak? Tahajud terus, tiap malam tahajud terus. Apa jawaban Nabi Pak Bu? Afala akuna abdan syakurun. Emang nggak boleh ya saya menjadi hamba yang pandai bersyukur. Jadi Nabi memaknai sholat ini matur nuwunnya kepada Gusti Allah. Kalau kita kan mohon maaf, saya ya, sholat ini masih menggugurkan kewajiban. Aduh, sholat subuh, sholat, dah, gitu, masih sebatas gitu. Tapi bagi Nabi Muhammad enggak. Matur nuwun ya Allah, sholat, fasal. Terus kemudian apa? Wanhar, sembelihlah hewan kurban. Di sini mufasir menjelaskan dua. Oh, ini maksudnya Idul Kurban. Jadi nanti sholat Id kemudian menyembelih hewan kurban. Tapi ada yang berpendapat, oh bukan. Ayat ini belum bicara tentang itu karena pas turun belum ada syariat sholat Idul Adha. Ini masih di Mekah ayat ini turun. Jadi apa? Oh ini akikah. Syariat akikah. Jadi kalau punya anak lahiran, ya semoga dapat rezeki sembelih hewan kurban. Ya begitu. Nah, kemudian yang terakhir Allah tutup ayat ketiganya, Mas. Sungguh orang-orang yang membencimu ialah yang terputus dari rahmat Allah. Nah, lihat Bapak dan Ibu. Kalau hubungan vertikal kita baik sama Allah, hubungan horizon kita baik sama tetangga, sama teman, tetangga dan seterusnya, maka insya Allah yang membenci banyak atau sedikit? Sedikit. Tapi mohon maaf, pelitnya naudzubillah. Jangan pergi ke masjid, ya. Giliran meninggal pengen disolatin di masjid. Ini repot. Waktu hidup tidak mau ke masjid, giliran meninggal pengennya disolatin di masjid. Wah repot ya. Terus waktu hidup pelit, ya. Akhirnya pas meninggal nggak ada yang mau bantuin. Ya mandi sendiri, yang ngafani sendiri, keranda sendiri, nguburin sendiri. Ini orang-orang. Alhamdulillah ya, semoga kita nggak termasuk yang itu. Makanya syariat kita tuh luar biasa. Kata Nabi, kalau ada yang meninggal terus kita sholatin, sholat jenazah, itu dapat pahala seperti gunung Uhud. Pahalanya itu Pak, sholat jenazah itu
pahalanya dapat seperti Gunung Uhud. Panjangnya 7 kilo, lebarnya 3 kilo. Itu satu kali sholat jenazah. Dan kata Nabi kalau bisa diantar sampai dikuburkan. Itu pahalanya luar biasa. Kenapa Pak? Hanya orang-orang yang sudah pernah keseripahan. Apa keseripahan? Hanya orang-orang yang pernah merasakan kehilangan bencana baru paham arti kehadiran kita ketika takziah. Saya waktu anak saya meninggal dunia, tidak ada hal yang membahagiakan saya kecuali orang yang saya kenal itu datang. Pak Farid turut berbelasungkawa, yang sabar. Itu seneng banget Pak itu. Sama orang sedang sakit ditengok, senangnya luar biasa. Nah kita ini sudah sakit, ditaruhnya di rumah sakit, kumpul sama orang-orang yang sakit. Akhirnya nggak sehat-sehat. Gitu. Kalau Malaysia bagus namanya rumah sehat. Ya, jadi sehat. Di Indonesia ini rumah sakit, jadi tambah sakit. Loh itu bener Pak. Syariat Nabi kita ini luar biasa. Apa kata Nabi? Wahai hamba-hambaku, aku sakit kok nggak ada yang jenguk aku. Gitu. Sahabat bingung, loh kok bisa Allah sakit? Kan Allah yang ngasih kesehatan. Terus Nabi bilang lagi, wahai hamba-hambaku, aku lapar, kok nggak ada yang ngasih aku makan? Loh, Allah kok kelaparan? Akhirnya apa? Nabi menjelaskan, di mana ada orang sakit dan engkau menjenguknya, engkau akan mendapati ada Allah di sana. Di mana ada orang lapar dan engkau memberikan dia makan, engkau akan mendapati Allah ada di sana. Nah, kebetulan menu makannya sudah ada. Kita pengen segera mendapatkan Allah ada di dalam masjid. Jadi saya nggak berlama-lama lagi. Yang intinya ayat ini menjelaskan tentang anugerah. Kita bangun hubungan vertikal kita, horizon kita, dan kita jauhi dari yang namanya sifat membenci. Ya, tidak boleh membenci. Karena apa? Sesungguhnya orang yang membencimu, merekalah yang justru terputus dari segala kebaikan dan keberkahan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Saya cukupkan di sini dulu. Barangkali ada pertanyaan, saya persilahkan. Sudah sholat suruh? Oh belum. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir tadi Kebencian, betul. Ini terbuka aja, sudah di lapangan, di keluarga, bahkan. Betul. Nah ini saya terus terang aja, dulu tuh saya kader PKS. Terus karena ada PKS kalah, timbul kebencian kepada yang menang. Oke, baik. Akhirnya celahan, kajian, apa dan seterusnya. Ini saya keluar dari PKS. Kuncinya artinya dalam hidup itu tidak boleh menegakkan kebenaran dengan kebencian. Harus dengan kasih sayang. Betul. Nah tentunya ini berhasil dari gitu. Nah, tidak melihat siapa yang menang, kan setiap pun yang sifatnya dihujat dengan kebencian, namanya timbulnya permusuhan. Ya, yang tadinya silaturahmi misalnya, akhirnya jarang, pada akhirnya bubar. Nah, pertanyaannya bagaimana menghilangkan kebencian itu, dia membuat kepada orang-orang itu yang layak dan wajar, artinya menumbuhkan kasih sayang kepada orang yang dianggap musuh atau apa. Kira-kira apa yang kita lakukan? Baik. Pertanyaannya sulit, Masya Allah. Ya, kita coba jawab.
Ada di juz 28. Ya, surah ke-60 ayatnya ke-7. Monggo, kenan. Mudah-mudahan Allah menimbulkan kasih sayang di antara kamu dengan orang-orang yang pernah kamu musuhi di antara mereka. Allah Maha Kuasa dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ya. Jadi memang Bapak dan Ibu, kalau kita menggunakan sisi manusiawi kita, nggak akan pernah bisa ini, Pak. Nggak akan pernah bisa. Kita akan selalu bilang kesabaran ada batasnya, selalu bilang gitu. Tapi ayat Al-Quran bilang, wasbir wa ma sabruka illa billah. Bersabarlah dan kamu nggak akan bisa sabar kecuali dengan berpegang talinya Allah. Jadi kuncinya sebenarnya jangan munculkan egonya kita, tapi kita memahami yang kita benci ini sama-sama ciptaannya Allah. Dan Allah sebagai pencipta itu pengen semua ciptaannya masuk surga. Gitu. Jadi kalau kita melihatnya seperti itu ya akhirnya yang namanya kebencian tadi lama-kelamaan akan sirna. Ini ada sebuah kejadian. Seorang teroris, tapi kejadiannya nggak di Indonesia. Seorang teroris dia bikin bom, ya, di sebuah tempat clubbing, akhirnya meninggal. Tapi bukan yang di Bali, bukan. Kemudian ada seorang syekh di Timur Tengah sana diminta untuk ngasih nasihat, kepada mantan pelaku teroris ini, bom teroris. Ditanya, kenapa Anda melakukan hal tersebut, saudaraku? Ya, mereka nggak nyembah Allah, mereka minum khamr, mereka zina, mereka riba, mereka membunuh saudara-saudara kita yang ada di Gaza. Ya, maka ini saya bom saja. Berarti kan ada kebencian di situ. Nah, terus kemudian Syekh ini memberitahu, kamu tahu nggak cita-citanya Nabi Muhammad SAW itu apa? Iya, saya tahu. Apa ya? Bingung juga ya. Bilang saya tahu tapi terus bingung. Nah, dibuka ada ayat di surah Al-Anbiya, Pak. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin yang tadi Bapak sampaikan. Tidaklah kami mengutusmu wahai Muhammad kecuali menebarkan kasih sayang untuk alam semesta. Alam semesta ini nggak cuma manusia, Pak. Jin, hewan, semua. Pohon, itu mimbarnya Rasulullah yang dari pohon kurma nangis sesenggukan. Akhirnya dipeluk sama Nabi. Apa kata Nabi? Kalau nggak saya peluk, dia nangis terus-menerus sampai hari kiamat. Bayangkan, Pak. Sama pohon aja Nabi Muhammad takzim, sayang. Kita pohon ditendang, ditebang. Akhirnya banjir, munculnya pohon semua, gelondongan semua. Ya. Nah, jadi ternyata Nabi Muhammad ini nanti di padang mahsyar itu, Pak, di hari hisab ini, itu yang pertama kali diizinkan masuk surga sama Allah. Muhammad silahkan masuk surga. Kata Nabi Muhammad, beliau langsung sujud. Fasholli li rabbika, sholat, sujud. Lama sekali sujudnya sampai Allah itu berfirman, angkat kepalamu Muhammad, kamu minta apa? Saya kasih. Nabi Muhammad angkat kepalanya. Ya Rob, masalahnya masih ada umatku yang transit di neraka. Wah, kita tentu was-was ini, apakah jamaah Al-Husna? Insya Allah, betul, insya Allah ya, amin Allahumma amin. Ya Allah, ini masih ada umatku yang transit di neraka. Gimana saya mau merasakan kenikmatan di surga, sementara umat saya ini masih ada yang transit di neraka. Padahal di sana mereka pernah nyebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi karena dosa zina, karena dosa korupsi misalnya dan seterusnya, transit dulu di neraka. Akhirnya Allah berfirman, ya Muhammad, jemput mereka.
Nabi Muhammad, datang Pak ke malaikat penjaga neraka. Saya mau jemput nama-nama ini. Dicek al-husna dan nggak ada aman-aman, insya Allah orang-orang soleh ini ya, sudah di sana nunggu sama Nabi di sana. Dijemput Pak. Setelah dijemput ya, ternyata Rasulullah lagi-lagi sujud Pak, dan ini lebih lama dari yang tadi. Sujud lagi di hadapan Allah. Muhammad masuk surga sama itu rombongan. Sujud lagi. Ya Allah, masih ada umat saya di neraka. Dia melakukan ini, melakukan itu, ini dan itu ya. Ya Rasulullah, ya Allah gimana? Kira-kira begitu. Nah, kemudian Bapak tahu ada seorang pernah ditanya dari 6.236 ayat di Al-Qur'an. Ayat mana yang paling Anda suka? Dia menjawab surah Ad-Duha di ayat wala sawfa yu'tika rabbuka fatardha. Apa itu artinya? Dan pasti kelak Tuhanmu akan memberi apa yang kamu mau sampai engkau ridho, sampai engkau puas. Dan puasnya Nabi Muhammad ketika seluruh umatnya ada di surga. Jadi menggunakan dalil ayat itu nanti Rasulullah jemput Pak. Saya ini jadi petugas umroh. Setiap saya ziarah Kanjeng Nabi, itu nanti pas kita ngelewatin di pintu Babus Salam itu, sebelum mihrab tempat sholat ya, itu ada semacam pintu menuju akses Raudhah ya. Nah itu tertulis di sana hadis Nabi, syafaati li ahlil kabair min ummati. Syafaatku aku persembahkan untuk golongan pendosa besar bagi umatku. Jadi kalau bapak-bapak ini insya Allah tidak perlu syafaat Nabi, tidak perlu rajin sholat, ikut pengajian, makan bareng-bareng, ini insya Allah sudah masuk surga. Tapi yang mohon maaf hari ini nggak bersama kita Pak, yang hari ini belum sholat, yang hari ini masih zina, yang hari ini masih korupsi, masih minum khamr, lah itu yang nanti sama Nabi ditarik dengan syafaat beliau. Hadisnya sahih Pak, saya nangis baca itu. Ya Allah, akhir hayatnya Nabi di pangkuan istri tercinta Sayyidah Aisyah itu nggak nyebut Tegal, nggak nyebut Galengan, nggak nyebut sawah. Bu, itu nanti buat anak kita yang pertama sawah di sana. Bu, nanti jangan nikah lagi lo ya. Nggak begitu. Yang disebut Nabi apa? Ummati, ummati, ummati. Maka kembali ke diskusi tadi Pak. Akhirnya apa? Syekhnya ini menyadarkan yang mantan teroris bom ini. Jadi Nabi itu cita-citanya pengen semua umatnya masuk surga. Iya. Lah terus, lah iya. Lah ketika Allah kasih kesempatan kita hari ini dan besok kita masih ngambil nafas, itu berarti pintu tobat masih terbuka. Kita nggak usah khawatir Pak, masa lalu kita dulu kayak apa. Umar bin Khattab preman Pak. Seminggu nggak bunuh orang itu pusing kepalanya. Umar bin Khattab, anak lahir perempuan langsung dikubur hidup-hidup Pak. Pak Ferdi Sambo kalah itu. Kan yang didor orang dewasa bawahnya. Ini bayi baru lahir, owek-owek perempuan Pak, nggak bisa ngapa-ngapa, dikubur hidup-hidup. Langsung Umar bin Khattab. Fudail bin Iyad, gurunya Imam Syafi'i, preman, tukang palak, jadi kekasihnya Allah. Gitu. Jadi selama masih ada hari besok kita buka mata kita, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur, itu artinya Allah masih kasih kita kesempatan untuk bertobat agar bisa masuk surga. Lah kalau malam itu kamu bom mati ya, berarti kan nggak ustul khotimah. Nangis Pak, teroris ini nangis. Ya Allah, besar sekali dosa. Iya besar, kata Syekhnya, besar. Anda kira ada perbuatan mulia? Iya, saya kira mulia. Enggak mulia itu. Enggak mulia. Kita loh Pak umroh, ada nyamuk apa gigit aja nggak boleh dibunuh, kan ada sedekah, kita bilangnya begitu. Ya kan, ada semut, kita gituin, nggak boleh kita picek, nggak boleh kita tindes, kira-kira begitu. Ini kan semangat spirit yang diajarkan Kanjeng Nabi sama Allah gitu. Nah gitu. Nah jadi kalau kita menggunakan pandangan ini, Ustadz dan seluruh bapak dan ibu semua yang ada di sini, insya Allah yang namanya kebencian itu lama kelamaan akan pupus.
Jadi mulai hari ini mari kita lihat teman-teman kita ini, tetangga kita ini dengan pandangannya Allah. Kita husnudzon. Oh, mungkin dia punya amalan yang sudah ada jaminan dia masuk surga. Saya gimana? Nggak usah ngerusui. Ini kok sholat kakinya begini. Ini kok begininya begini. Ini kok bulat-bulat begini. Sudah, nggak usah. Itu masing-masing ada dalilnya, punya pegangannya. Yang kita khawatirkan diri kita. Saya Pak, waktu anak saya diambil 3 tahun itu, saya curhat ke guru saya, Red, yang perlu ditangisi itu kamu. Loh, kok gitu? Guru, iya, anak kamu ini 3 tahun belum punya dosa, sudah pasti masuk surga. Lah kamu ini gimana? Jangan bikin anak kamu nunggu lama di depan pintu surga. Kamu yang harus ditangisi, bukan anak kamu. Anak kamu mah seneng sama Nabi Ibrahim Siti Sarah kan? Dirawatnya. Langsung masuk surga. Kamu yang harus ditangisi. Sholatnya masih telat, zakat terkadang iya, terkadang enggak, gitu kan. Puasa jarang-jarang, gitu kan. Dikit-dikit makan, dikit-dikit tidur, gitu. Ini harus ditangisi. Nah, maka kalau kita sudah ketemu ke arah sana, Pak, jatuhnya enak. Punya istri galak, oh iya, hambanya Allah juga. Nah, bahkan Pak RK aja bilang, saya pengen yang jadi istri saya di akhirat buatan dia. Oh, dia bilang begitu. Bayangkan Pak, orang yang berbuat dosa itu sampai masih punya secercah harapan itu ada. Nggak ada Pak, seburuk-buruknya orang pasti ada sisi baiknya. Begitu juga sebaik-baiknya orang ada sisi buruknya. Jadi kita nggak usah lihat keburukan orang lain, introspeksi. Nah kalau kita ngelihatnya begitu enak sudah sama tetangga. Oh ya dia dulu rajin ke masjid, dan nggak usah dikomentari. Ini kalau adzan kok pales ya. Nggak usah sudah. Udah pokoknya mau adzan itu alhamdulillah. Begitu, semoga menjawab. Jadi kuncinya memang jangan tonjolkan sisi manusiawi kita, tapi kita tonjolkan sisi Allah. Karena kita sama-sama hambanya Allah, pengen nanti jadi tetanggaan di surganya Allah. Sudah, saya tutup nih. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.